Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari penelitian makul ekonomi pembangunan yang kami teliti dari salah satu orang yang berpengaruh dalam ekonomi pada Desa Karanganyar, Kecamatan Pacarakan, Kabupaten Probolinggo. Itu lebih jelasnya, lebih lengkapnya kami serahkan kepada pemateri mahkamah. Silakan. Baik, saya lanjut materi yang pertama. Jadi penelitian kami ini judulnya adalah alih fungsi pabrik serit padi ke pabrik sodas dan implikasinya terhadap pengangguran tenaga kerja lokal. Studi kasus di Desa Karanganyar, Kecamatan Pacarakan, Kabupaten Probolinggo. Baik, yang pertama itu adalah dasar teori. Jadi yang pertama itu adalah pengertian pengangguran. Jadi pengangguran merupakan suatu kondisi di mana ketika seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha, namun belum memperoleh pekerjaan yang sesuai. Pengangguran tidak hanya menunjukkan ketidakseimbangan antara tenaga kerja dan lapangan kerja, tetapi juga mencerminkan permasalahan struktural dan fungsional dalam perekonomian suatu negara, khususnya di wilayah yang mengalami transformasi ekonomi secara drastis. Jadi yang pertama itu menurut Sadaro Sudibno 2006. Jadi pengangguran itu adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tapi belum mendapatkannya. Hal ini umumnya terjadi karena jumlah pekerja lebih banyak dibandingkan dengan kesempatan kerja yang berbeda. Sejalan dengan itu, Paula A, Samuelson dan William D. Nordaus 2001 menjelaskan bahwa pengangguran merupakan situasi di mana sebagian tenaga kerja dalam perekonomian tidak memperoleh pekerjaan meskipun secara aktif mencarinya. Jadi ini menandakan bahwa sumber daya manusia belum dimanfaatkan secara optimal dalam perekonomian. Selanjutnya, menurut pandangan John Maynard Keynes, pengangguran disebabkan oleh kekurangan permintaan agregat dalam perekonomian. Ketika permintaan terhadap barang dan jasa menurun, maka tingkat produksi perusahaan ikut turun, yang pada akhirnya menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Dan sementara itu, menurut Michael P. Todaro 2000 menyatakan bahwa pengangguran di negara bukan bersifat struktural, artinya terjadi karena ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, urbanisasi yang cepat turut memicu penumpukan tenaga kerja di kota-kota tanpa diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang memadai. Selanjutnya, menurut Gordon 1989, pengangguran adalah kondisi di mana sebagian tenaga kerja tidak dapat memperoleh pekerjaan dengan upah yang sesuai. Jadi meskipun mereka sanggup dan bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku, dari sisi lokal, Budiono 1999 menyebutkan bahwa pengangguran adalah suatu kondisi di mana seseorang yang secara fisik dan mental mampu bekerja serta sedang aktif mencari pekerjaan, namun tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengangguran diartikan sebagai keadaan seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang tidak bekerja, padahal termasuk dalam usia produktif dan bersedia untuk bekerja. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran. Jadi jenis-jenis pengangguran itu ada 7. Yang pertama itu pengangguran friksional. Jadi pengangguran friksional itu adalah pengangguran yang terjadi karena adanya jeda waktu antara seseorang meninggalkan pekerjaan lama dan menemukan pekerjaan baru. Biasanya
Jadi pengangguran struktural ini adalah pengangguran yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja yang dimiliki dan kebutuhan pasar kerja. Jadi perubahan dalam struktur organ ekonomi dan teknologi menyebabkan pekerja lama hilang dan digantikan oleh pekerja baru yang membutuhkan keterampilan berbeda. Selanjutnya jenis yang ketiga yaitu pengangguran siklikal, yaitu di mana pengangguran siklikal adalah pengangguran yang terjadi karena adanya penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, seperti saat terjadi resesi atau krisis ekonomi. Selanjutnya ada pengangguran musiman. Jadi pengangguran musiman ini adalah pengangguran yang terjadi karena jenis pekerjaan yang hanya tersedia pada waktu-waktu tertentu atau dikatakan musiman. Jadi setelah musim pekerjaan selesai, pekerja akan kehilangan penghasilan sampai musim tersebut datang kembali. Gitu. Selanjutnya pengangguran terselubung. Jadi pengangguran terselubung ini adalah kondisi ketika seseorang secara formal bekerja, namun sebenarnya tidak memberikan kontribusi produktivitas yang nyata, atau pekerjaannya bisa dilakukan oleh lebih sedikit orang. Dan jenis pengangguran selanjutnya itu adalah pengangguran teknologis. Jadi pengangguran teknologis itu adalah pengangguran yang terjadi akibat kemajuan teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia dengan mesin atau sistem otomatisasi. Jadi meskipun teknologi meningkatkan efisiensi, ia juga menghilangkan pekerjaan tertentu yang dulunya dilakukan secara manual. Dan bentuk jenis pengangguran yang terakhir itu adalah pengangguran volunteer. Jadi jenis ini terjadi. Jadi pengangguran ini adalah pengangguran yang terjadi ketika seseorang secara sukarela memilih untuk tidak bekerja, meskipun ada pekerjaan yang tersedia. Jadi hal ini bisa disebabkan karena alasan pribadi seperti ingin fokus pendidikan, mengasuh anak, atau belum menemukan pekerjaan yang sesuai yang diharapkan. Selanjutnya faktor-faktor timbulnya pengangguran. Jadi faktor-faktor timbulnya pengangguran itu ada 6 ya. Jadi yang pertama itu faktor pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa diimbangi lapangan pekerjaan. Contohnya, pertama Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jika setiap tahun lulusan sekolah atau perguruan tinggi bertambah ratusan ribu orang, sedangkan lapangan kerja baru hanya bertambah puluhan ribu, maka akan dapat surplus tenaga kerja. Contohnya di daerah-daerah padat seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, itu ribuan lulusan pelajar SMA dan SMK itu setiap tahunnya itu kesulitan mendapatkan pekerjaan karena lapangan pekerja itu sendiri terbatas. Selanjutnya, hal ini memperparah pengangguran struktural dan meningkatkan urbanisasi. Kenapa? Karena orang-orang berbondong-bondong ke kota besar untuk mencari kerja, padahal di kota pun lapangan kerja terbatas. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu ketidaksesuaian keterampilan. Jadi dalam dunia kerja itu terus bertambah, terutama dengan perkembangan teknologi digital. Banyak bidang pekerjaan baru muncul seperti digital marketing, data analisis, dan content creator. Sementara sistem pendidikan masih banyak yang fokus pada teori tanpa kebetulan skill yang praktis. Sebagai contoh, lulusan sarjana hukum dan ekonomi yang tidak menguasai teknologi atau bahasa asing, maka seringkali kalah bersaing dengan lulusan vokasi yang memiliki sertifikasi khusus. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu perubahan struktur ekonomi dan teknologi. Jadi teknologi otomatisasi menyebabkan pekerjaan yang dahulu yang dikerjakan oleh manusia seperti operator mesin, kasir, pekerja administrasi, ini tuh diambil alih oleh teknologi atau mesin atau sistem digital itu sendiri begitu. Selanjutnya, faktor yang keempat itu krisis ekonomi, pandemi dan bencana alam.
Jadi krisis ekonomi pada tahun 1998 dan resesi akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020 menyebabkan gelombang PHK massal di berbagai sektor, mulai dari perhotelan, manufaktur, dan hingga perdagangan. Dan bahkan saat bencana alam besar seperti gempa atau banjir, banyak usaha yang tutup sementara atau permanen, mengakibatkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan. Dan faktor yang kelima yaitu kurangnya investasi dan lambatnya pembangunan infrastruktur. Jadi investasi langsung atau direct investment adalah kunci dalam pembukaan lapangan kerja. Dan ketika investor enggan menanamkan modal karena peraturan yang rumit, pungutan liar, atau ketidakpastian hukum, maka perekonomian tidak berkembang dan lapangan kerja tidak bertambah. Dan keenam itu ada ketidaktransparan dalam proses rekrutmen dan nepotisme. Jadi banyak perusahaan baik swasta maupun pemerintah masih menerapkan praktik tidak adil seperti orang dalam, nepotisme atau pungutan liar dalam penerimaan karyawan. Itu bisa menunjukkan terhambatnya orang yang untuk melamar kerja itu sendiri. Dan hal ini membuat banyak pencari kerja yang sebenarnya memenuhi syarat tereliminasi karena tidak memiliki koneksi atau hubungan yang tidak mampu membayar atau uang pelicin itu sendiri. Dan selain itu, rekrutmen yang tidak transparan menurunkan motivasi dan kepercayaan publik terhadap sistem kerja. Selanjutnya materi akan dipresentasikan oleh Mas Rabi. Ya baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua. Materi yang selanjutnya yaitu dampak pengangguran. Dampak pengangguran itu ada 3 macam. Yang pertama, dampak ekonomi. Dampak ekonomi menurunnya daya beli masyarakat. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memiliki pendapatan tetap sehingga mengurangi konsumsi barang dan jasa. Akibatnya sektor usaha menjadi lesu dan efek berantai menyebabkan penambatan ekonomi secara nasional. Produktivitas tenaga kerja berkurang. Semakin banyak pengangguran, semakin banyak potensi produktif yang terbuang. Hal ini membuat PDB produksi domestik bruto suatu negara menjadi stagnan atau bahkan menurun. Dan beban negara meningkat. Pemerintah harus menyediakan anggaran lebih besar untuk program bantuan sosial, subsidi dan jaminan sosial bagi penganggur, sehingga mengurangi kemampuan negara dalam membangun sektor produktif lainnya. Dan terganggunya stabilitas keuangan negara. Pendapatan pajak berkurang karena menurunnya aktivitas ekonomi dan konsumsi, sehingga mempengaruhi APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Dampak yang kedua, dampak sosial, yaitu kemiskinan yang berkepanjangan. Tanpa pekerjaan, masyarakat rentan jatuh ke jurang kemiskinan. Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Meningkatnya kriminalitas dan penyimpangan sosial. Ketika seseorang terdesak oleh kebutuhan ekonomi, risiko melakukan tindakan kriminal seperti pembelian, penipuan, atau bahkan narkoba meningkat. Timbulnya kesenjangan dan konflik. Perbedaan antara yang bekerja dan menganggur menimbulkan rasa iri, tidak puasan dan potensi konflik, baik di lingkungan masyarakat maupun dunia kerja. Dan selanjutnya dampak yang ketiga, dampak psikologis. Yang pertama, stres dan tekanan mental. Pengangguran jangka panjang membuat seseorang merasa tidak berguna, frustasi dan mengalami stres berat, putus asa dan depresi. Kegagalan mendapatkan pekerjaan dalam waktu lama bisa berujung pada depresi dan dalam kasus ekstrim dapat menyebabkan keinginan bunuh diri. Kehilangan kepercayaan diri. Individu yang gagal berulang kali mendapatkan pekerjaan seringkali kehilangan rasa percaya diri, sehingga semakin sulit bersosialisasi dan membangun relasi. Selanjutnya, materi strategi penanggulangan pengangguran. Itu ada 8 jenis.
berbasis pada kebutuhan industri, bukan hanya teori. Penerapan sistem magang dan kerja saat sekolah dengan dunia usaha atau disebut BUDI perlu diperluas sehingga lulus memiliki pengalaman kerja sejak dini. Strategi yang kedua, pengembangan kewirausahaan dan UMKM, yaitu ada dua macam. Pemerintah memberi insentif, pelatihan dan kemudahan permodalan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha kecil atau menjadi wirausaha. Kedua, memprogram kredit usaha rakyat untuk basis bisnis dan pendampingan harus lebih digencarkan agar UMKM menjadi sektor utama menyerap tenaga kerja. Strategi yang ketiga, pengembangan industri padat karya dan sektor real. Pemerintah perlu mendorong investasi di sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja seperti pertanian, perikanan, tekstil dan manufaktur. Contohnya, pembangunan kawasan industri di daerah-daerah yang tertinggal dengan konsep padat karya seperti pabrik garmen, alas kaki, atau pengelolaan hasil pertanian. Strategi yang keempat, peningkatan iklim usaha dan investasi. Melakukan reformasi birokrasi, mempercepat layanan perizinan, serta memberikan insentif fiskal dan pajak bagi investor yang membuka lapangan kerja di Indonesia. Menjamin kepastian hukum dan keamanan usaha agar investor tidak ragu menanamkan modal. Strategi yang kelima, reformasi sistem rekrutmen dan pengawasan ketenaga kerjaan. Membuat sistem rekrutmen yang transparan dan berbasis meritokrasi berdasarkan kemampuan, seperti sistem seleksi online yang diawasi oleh lembaga independen. Memperketat pengawasan terhadap praktik KKN di bidang kerja, terutama di perusahaan-perusahaan milik negara dan sektor pemerintah. Strategi yang keenam, pelaksanaan program padat karya tunai dan proyek infrastruktur. Pemerintah dapat menjalankan proyek-proyek padat karya di bidang pembangunan jalan, irigasi, jembatan dan fasilitas umum yang menggunakan banyak tenaga kerja. Contohnya, program padat kerja tunai dari Kementerian PUPR yang menyerap ribuan pekerja di desa-desa di seluruh Indonesia. Selain menciptakan lapangan kerja, program ini juga mempercepat pembangunan daerah tertinggal. Strategi yang ketujuh, manfaat teknologi digital sebagai peluang kerja. Pemerintah harus mendorong generasi muda untuk memanfaatkan peluang di sektor digital seperti startup, content creator, e-commerce, dan realisasi. Pemberian pelatihan digital marketing, coding atau desain grafis bisa jalan keluar bagi anak muda yang sulit masuk ke sektor formal. Dan strategi yang terakhir, penerapan perluasan program ketenaga kerjaan internasional. Bekerja di luar negeri dengan jalur resmi menjadi salah satu solusi untuk menyerap tenaga kerja. Namun harus dipastikan melalui jalur legal agar tenaga kerja terlindungi. Pemerintah bisa memperluas kerja sama bilateral dengan negara-negara penempatan, serta memberi pelatihan keterampilan dan bahas sebelum diberangkatkan. Selanjutnya, yaitu saya serahkan ke Mas Daya. Dan saya lanjut ke materi berikutnya, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruhan dan mendalam mengenai suatu fenomena sosial berdasarkan kenyataan di lapangan. Jenis pendekatan ini dipilih karena persoalan yang diangkat menyangkut aspek manusia, sosial, dan ekonomi yang tidak cukup dijelaskan melalui data kuantitatif, tetapi lebih tepat dianalisis melalui pengalaman, pandangan, serta respon subjektif dari individu yang terlibat langsung.
Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif dimaksud untuk memahami secara rinci bagaimana alih fungsi pabrik serai padi menjadi pabrik soda berdampak terhadap kehidupan masyarakat lokal, khususnya para tenaga kerja yang sebelumnya bergantung pada keberadaan pabrik serai padi sebagai mata pencahari utama mereka. Jenis deskriptif digunakan untuk menyusun narasi tentang peristiwa tersebut, mulai dari penyebab terjadinya alih fungsi, dampak terhadap aspek sosial dan ekonomi warga, hingga potensi solusi yang dapat ditawarkan. Deskripsi tersebut akan disusun berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian diolah menjadi informasi tematik yang menggambarkan dinamika di masyarakat. Dengan cara ini, penelitian akan mampu menjawab tidak hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga menggali secara lebih dalam tentang makna di balik perubahan tersebut, serta menganalisis dampak bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi penelitian untuk mengamati secara langsung kondisi lapangan, sehingga dapat menangkap dimensi realitas sosial yang tidak tertangkap dalam rangka, seperti ketidakadilan sosial, keresahan masyarakat, ketimpangan kesempatan kerja, dan perubahan struktur sosial akibat intervensi industri modern terhadap struktur perekonomian desa yang semula berbasis agraris. Dengan demikian, pendekatan kualitatif deskriptif tidak hanya sesuai dengan tujuan penelitian, tetapi juga merupakan metode terbaik untuk membangun pemahaman yang utuh dan kontekstual, serta menyajikan gambaran nyata tentang dinamika sosial ekonomi yang sedang terjadi akibat transformasi industri lokal. Yang berikutnya, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karanggeger, Kecamatan Banjarakan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih secara sengaja purposeful karena merupakan tempat berlangsungnya alih fungsi pabrik serai padi menjadi pabrik soda yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan pada periode bulan Juli 2025. Pemilihan waktu ini berdasarkan tugas ujian akhir semester. Waktu penelitian yang cukup memungkinkan peneliti melakukan observasi secara menyeluruh dan wawancara mendalam dengan narasumber atau informasi. Desa ini dulunya memiliki pabrik serai padi yang menjadi salah satu sumber penghidupan utama bagi sebagian besar warga sekitar, khususnya bagi tenaga kerja yang tidak memiliki pendidikan tinggi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pabrik tersebut mengalami penurunan aktivitas karena meningkatnya biaya operasional dan menurunnya permintaan jasa penggilingan padi. Hal ini menyebabkan pemilik pabrik menjual tempat usaha kepada pihak luar yang kemudian mengalih fungsikannya menjadi pabrik soda. Perubahan ini menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar di lingkungan masyarakat, terutama bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan dan tidak serta-merta dapat terserap kembali ke dalam lapangan kerja baru yang diciptakan oleh pabrik soda. Oleh karena itu, lokasi ini dianggap tepat dan relevan untuk dijadikan sebagai objek penelitian karena mengandung fenomena sosial yang nyata dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ya, selanjutnya kepada Mas Bayu.
sekian tahun. Mereka bekerja sebagai operator mesin sedih. Setelah pabrik sedih ditutup dan diganti oleh pabrik soda, banyak dari pekerja tersebut kehilangan mata pencarian. Akibatnya, sebagian besar dari mereka mengalami penurunan penghasilan rumah tangga, bahkan ada yang menganggur dalam waktu yang cukup lama. Hal ini berdampak pada kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Dari sisi sosial terjadinya perubahan dalam pola interaksi masyarakat. Ada beberapa warga merasa kecewa karena tidak dilibatkan atau diberikan kesempatan untuk bekerja kembali di pabrik baru. Situasi ini menyebabkan munculnya rasa ketidakadilan serta jarak sosial antar pemilik usaha baru dan masyarakat lokal. Dalam beberapa kasus, warga juga mulai merasa terpinggirkan di desa ini karena masuknya tenaga kerja baru dari luar desa. Selain itu, karena sebagian warga tidak memiliki keterampilan alternatif atau latar pendidikan yang memadai, mereka mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Beberapa di antaranya terpaksa mencari pekerjaan serabutan seperti buruh tani harian, objek desa, atau membuka warung kecil-kecilan yang keuntungannya sangat terbatas. Dari pengamatan langsung tidak dapat melihat bahwa sebagian rumah warga yang sebelumnya ramai dengan aktivitas kerja kini menjadi lebih sepi. Beberapa kepala keluarga yang tidak lagi bekerja tetap tinggal di rumah tanpa aktivitas produktif, dan hal ini menimbulkan kecemasan, tekanan psikologis, bahkan konflik kecil dalam keluarga. Observasi ini penting untuk memahami konteks sosial dan memberikan informasi non-verbal yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara saja. Untuk metode yang ketiga, yaitu studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan sebagai salah satu metode untuk memperkuat hasil yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bentuk data visual dan menulis yang relevan dengan topik penelitian, khususnya terkait dengan proses teknik produksi pabrik sedih bagi menjadi pabrik pengolahan soda, serta dampaknya terhadap pengangguran tenaga kerja lokal di desa Rangger, Kecamatan Penjarakan, Kabupaten Probolinggo. Dokumentasi yang dilakukan seperti ini yaitu dokumentasi wawancara dan catatan observasi. Selain foto dan video, juga dokumentasi mencakup salinan hasil wawancara dengan informasi dan catatan lapangan hasil observasi. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan autentik atas pernyataan dan pengamatan diperoleh selama penelitian berlangsung. Melalui dokumentasi ini, penelitian berupaya untuk memberikan gambaran nyata dan potret terkait fenomena alih fungsi usaha desa Karanggeger, serta memperkuat keabsahan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumentasi sifat seperti foto dan video menjadi alat penting untuk membuktikan fakta di lapangan, sekaligus sebagai gambaran referensi terhadap dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, terutama dalam konteks pengangguran lokal. Selanjutnya saya minta kepada Mas Opa. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Ini saya akan membahas tentang hasil pembahasan. Bagian itu definisi tentang keluarga informasi. Keluarga informasi dalam kegiatan ini adalah salah satu keluarga yang terdampak langsung akibat alih fungsi pabrik tadi menjadi pabrik soda. Keluarga ini terdiri dari suami dan istri. Suami atau Bapak Suryarto sebelumnya bekerja sebagai operator mesin di pabrik tadi selama lebih dari 5 tahun. Setelah alih fungsi, Bapak Suryarto mengalami pemutusan hubungan kerja
jualan toko sembako. Lanjut, deskripsi data dan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alih fungsi pabrik berdampak signifikan terhadap penerimaan tenaga kerja lokal di desa Karangrejo. Data tersebut diperoleh dari yang pertama wawancara dengan teman, yang kedua observasi kondisi dan aktivitas dan dari teman, dan yang terakhir dokumentasi berupa foto ataupun video. Beberapa temuan utama itu yang pertama, sebelum alih fungsi, pabrik siap padi mempekerjakan sekitar 25 orang dari desa sekitar. Setelah menjadi pabrik soda, tidak ada orang yang mengerjakan lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, beberapa pekerja yang diberhentikan terpaksa beralih menjadi guru, nelayan, atau bekerja di sektor informal seperti ojek dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, keluarga informal mengalami penurunan pendapatan hingga lebih dari 60% setelah suami mereka kehilangan pekerjaan. Nah, lanjut, di sini ada faktor-faktor penyebab pengangguran pada salah satu warga di desa Karangrejo. Yang pertama, berjalan mata pencarian utama. Alih fungsi pabrik mengakibatkan hilangnya sumber penghasilan tetap. Keluarga yang sebelumnya memiliki pendapatan ini harus mengandalkan pekerjaan lainnya, yaitu membantu berjualan sembako di sekitar rumahnya. Yang pertama. Dan yang kedua, minimnya keterampilan dan pendidikan. Bapak Suryatno tadi dan sebagian besar pekerja lainnya itu hanya lulusan sekolah dasar atau SD, sehingga tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kerja di pabrik soda atau di sektor lain. Yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, terbatasnya peluang kerja di alternatif desa. Desa Karangrejo merupakan wilayah yang basis ekonominya itu bertumbuh pada sektor pertanian dan pengolahan padi. Setelah pabrik itu tutup, tidak banyak usaha lain yang dapat menyerap tenaga lokal. Dan yang terakhir, kondisi ekonomi desa yang lemah, tidak adanya pembinaan atau program pemberdayaan dari pemerintah yang membuat desa sulit bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca kehilangan pekerjaan. Maksudnya itu di desa-desa tersebut tidak ada edukasi atau pembelajaran mengenai lapangan pekerjaan atau keterampilan-keterampilan yang akan bisa diasah oleh desa Karangrejo seperti itu. Lanjut pembahasan selanjutnya akan dijelaskan Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari hasil pembahasan dari bab 4 ini sampai pada poin B, itu dampak pengangguran terhadap keluarga informal. Yang pertama, penurunan kesejahteraan ekonomi. Di penghasilan keluarga jauh berkurang sehingga kebutuhan sehari-hari seperti makan dan biaya kesehatan tidak terpenuhi secara layak. Dan yang kedua, ketegangan psikologis dan konflik rumah tangga. Tekanan ekonomi menyebabkan hubungan suami istri menjadi lebih sering konflik dan suasana rumah tangga menjadi tegang. Kemudian yang ketiga, keterbatasan sosial dan kehidupan bersosialisasi. Lalu dan gender, karena kondisi ekonomi membuat keluarga ini cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Kemudian poin yang kelima, strategi bertahan hidup. Yang pertama, membuka toko sembako. Ibu Sulasti sebelumnya sudah membuka toko sembako kecil-kecilan. Jadi semenjak Bapak Suryatno di BHK dari pabrik selen tadi, mereka berdua bertahan hidup dari hasil penghasilan toko tersebut. Dan yang kedua, mengurangi pengeluaran keluarga. Keluarga mengurangi konsumsi makanan bergizi, menghemat listrik dan tidak membeli kebutuhan sekunder. Yang ketiga, memanfaatkan jaringan sosial. Keluarga ini kadang dibantu oleh tetangga atau saudara, baik dalam bentuk pinjaman uang, bantuan sembako atau pekerjaan musiman. Kemudian solusi untuk mengatasi kemiskinan keluarga di desa Karangrejo. Pertama, pelatihan dan peningkatan keterampilan. Pemerintah desa atau instansi terkait dapat mengadakan pelatihan keterampilan kerja seperti pengelasan, atau jahit, bisa juga dalam hal pertukangan atau kerajinan tangan untuk warga yang terdampak. Kemudian yang kedua, pendampingan sosial dan psikologis. Warga terdampak membutuhkan bimbingan mental, motivasi dan pendamping agar tetap semangat
Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan pabrik cerdas. Pabrik cerdas diharapkan memberi pelatihan kerja atau membuka peluang kerja bagi warga lokal sesuai dengan kemampuan mereka atau setidaknya menerima pekerja magang dari warga sekitar. Yang indikasi temuan. Yang pertama, pentingnya analisis dampak alih fungsi usaha. Setiap keputusan alih fungsi pabrik seharusnya dikaji dampaknya terhadap masyarakat lokal, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, kebutuhan akan intervensi pemerintah dan stakeholder. Pemerintah daerah, pabrik, dan juga masyarakat perlu bekerja sama untuk mencari solusi agar pengangguran lokal tidak semakin meningkat akibat alih fungsi usaha. Yang ketiga, pentingnya kesadaran sosial perusahaan dunia usaha biasa diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memperhatikan dampak sosial di lingkungan sekitar seperti buka program